Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Priliani dengan NIM 112110457. Saya dari kelas MA 21C06, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar global. Segmentasi pasar sendiri memiliki peran yang begitu penting bagi suatu bisnis karena berbagai macam manfaat yang bisa diberikan. Pengertian segmentasi pasar menurut para ahli salah satunya seperti Kotler dan Armstrong. Ia berpendapat segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditunjukkan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik, kebutuhan, serta keinginannya masing-masing. Adapun pengertian segmentasi pasar secara global, yaitu sebagai proses mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat nasional maupun subnasional yang mempunyai persamaan tingkah laku dalam membeli. Perusahaan global cenderung mensegmentasikan pasar dunia berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, demografis. Demografis sendiri merupakan pengelompokan pada kriteria populasi yang dapat diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, psikografis. Psikografis merupakan proses pengelompokan orang dalam artian baik dari segi sikap, nilai-nilai yang dianut, dan gaya hidup, materialis, dan tradisional. Yang ketiga, karakteristik tingkah laku dan manfaat yang dicari. Tingkah laku memfokuskan pada apakah orang yang akan membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak. Konsumen dapat dikategorikan menurut tingkat penggunaannya, misal pengguna berat, sedang, ringan, bahkan bukan pengguna. Semua itu bisa dikategorikan. Segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan digunakan. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk melakukan komponen-komponen strategi sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih dulu mengenai strategi mana yang akan digunakan agar perusahaan mendapatkan target market yang diinginkan. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Ya, di sini perusahaan bisa memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Adapun manfaat dari segmentasi, yang pertama, perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan ataupun meningkatkan suatu tingkat penjualan. Yang kedua, perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. Yang ketiga, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat, dapat mengarahkan dana promosi yang disediakan melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Syarat dari segmentasi yang efektif. Yang pertama, dapat diukur. Baik dari ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, dapat dijangkau. Segmentasi pasar dapat dijangkau atau dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup besar. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberikan laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Berarti segmentasi tersebut dapat dijangkau ataupun dilayani dengan sumber daya yang memiliki suatu perusahaan tersebut. Salah satu restoran cepat saji yang melakukan segmentasi pasar global dengan baik salah satunya adalah McDonald's. Dengan konsep cepat saji, restoran ini berhasil meraih banyak pengunjung.
Salah satu trik agar McDonald terus berdiri adalah ia mengetahui kebudayaan dan kebiasaan negara tempat didirikannya gerai. Pastinya sebelum ia mendirikan suatu gerai di suatu negara, ia sudah melakukan segmentasi pasar. Ia telah mensurvei ataupun melihat bahwa apa aja kebudayaan ataupun kebiasaan yang biasa ada di negara tersebut. Sehingga di negara Eropa sendiri, kebanyakan menu McDonald bahan dasar ataupun roti. Sedangkan di Indonesia tidak terlalu banyak menu yang berbahan dasar dari roti, kebanyakan bahkan dari nasi seperti nasi uduk. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.